Endang Setiawati Tohari Komisi 4 DPR RI hadir pada acara penelitian dan pengembangan pertanian agroinovasi Fair 2021 yang digelar oleh Kementerian Pertanian. Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Endang Setiawati Tohari memberikan apresiasi pendapatan royalti Litbang Kementan yang mencapai 4,6 miliar rupiah. Ini bahwa bukti Litbang Kementan terus dapat membangun bagi kemajuan di sektor pertanian nasional. Minggu, tanggal 7 November tahun 2021, di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, BPATP, Bogor. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menerangkan, mulai hasil riset di mana hasil tersebut menjadi sebuah orientasi dan fermentasi komoditi yang ada dan jelas dari agroinovasi dan kita berharap memang bahwa setiap tahun diadakan perubahan ke arah yang modern. Tentunya membutuhkan riset desain, pembentukan teknologi, organisasi dan kita orientasikan kepada global market yang ada. Dan hasil-hasil dari riset ini menjadi kegiatan pertanian lapangan dan hasil komoditi. Litbang itu sangat dibutuhkan oleh pertanian. Karena setiap tahun kita butuh pemulihan dari kualitas yang kita gulirkan, kualitas itu tentu saja punya daya tahan. Namun hal itu tidak boleh lebih dari 7 tahun. Dan tentu saja dengan mengkaitkan dari yang ada dengan iklim yang ada yang kita butuhkan. Dan Litbang adalah varietas yang tahan air, sesudah banjir akan kemarau kita butuh varietas baru tentu saja padi, jagung dan lain sebagainya yang mampu kita tanam dengan produktivitas yang baik dan tinggi tetapi menggunakan air yang lebih sedikit dan kita tidak bisa bertumpu pada padi semata. Kita butuh komoditi lain yang bisa menggantikan contoh sagu ternyata yang selama ini kita makan mie yang terbuat dari gandum ternyata sagu gak kalah terangnya. Endang Setiawati Tohari menjelaskan, Litbang sebagai motor penggerak pertanian Indonesia terutama dalam menghasilkan berbagai inovasi dan teknologi. Kementan menjadikan andalan bagi kemajuan dan pembangunan dari sektor pertanian nasional dan juga merupakan penghasil benih yang unggul dan berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Para peneliti sudah menghasilkan teknologi yang dinikmati masyarakat, dan tentunya perlu dukungan oleh semua pihak. Endang Setiawati Tohari menyesalkan kecilnya anggaran negara untuk mendorong peran peneliti dalam menghasilkan inovasi. Pada anggaran Litbang tak lebih dari 5% padahal, idealnya adalah 10%, terangnya. Berikut cuplikannya kami hadirkan. Salam santun dari kami Koswan mengabarkan Aktual News Bogor melaporkan. Kementerian Pertanian dalam rangka memuarai hasil riset yang ada untuk seperti mana hasil riset itu menjadi sebuah orientasi pada implementasi komoditi yang ada. Tidak hanya itu, komoditi itu harus berakhir dengan hilirisasi yang jelas. Itulah yang diperagakan dari agroinovasi 2021 ini. Dan kita berharap memang bahwa setiap tahun ini harus ada langkah maju, di mana kita berharap pertanian kita makin modern besok. Tentu saja ini membutuhkan riset, membutuhkan sains, membutuhkan teknologi, membutuhkan mekanisasi, bahkan kita harus bisa melakukan orientasi pada global market yang ada. Sehingga tahun ini kita berharap hasil-hasil dari riset ini dan hilirisasi dari riset menjadi kegiatan pertanian lapangan dan kegiatan pertanian lapangan yang menghasilkan komoditi, kita berharap bisa dihilirisasi kemudian masuk pada marketplace yang ada secara nasional maupun pada kepentingan ekspor yang sementara ini tersedia. Saya kira dari semua gelar yang pasti adalah 1, 2, 3 sampai berapa sebanyak-banyaknya bisa kita ekspor. Dan tentu ini arah bentuk-bentuk yang harus kita dorong ke depan lebih kuat. Litbang itu sangat dibutuhkan oleh pertanian karena setiap tahun kita butuh pemulihan dari varietas-varietas yang kita gulirkan. Varietas itu punya daya tahan tentu saja bervariasi, tetapi tidak boleh lebih dari 7 tahun dia dilakukan pemulihan kembali. Nah, oleh karena itu tenaga riset yang ada di sini itu tenaga riset yang senantiasa selain menemukan varietas-varietas baru, mengawin-ngawinkan DNA dari apa yang ada, dan tentu saja bagaimana mengadaptasi semua varietas dengan iklim yang ada, sama dengan iklim katakanlah banjir yang ada. Tentu saja varietas yang harus muncul dari Litbang adalah varietas yang tahan iklim ekstrim terjadi, begitu mendung langsung hujan, langsung besar sekali, kemudian air permukaan laut naik,
Oleh karena itu banjir terjadi di mana-mana. Kesiapan kita antara lain memapping itu secara kuat bersama para gubernur, tentu bupati yang paling tahu daerahnya, yang paling rawan menghadapi suasana seperti ini. Ini harus dikomunikasikan lebih kuat. Kemudian tentu saja yang harus dipersiapkan adalah in-out irigasi. In-out Karena dulu saya berkantor di sini. Selama 20 tahun saya mengelola namanya Agriculture Research Management. Nah, jadi saya sangat bangga dengan hasil-hasil inovasi teknologi. Kenapa demikian? Karena Badan Litbang Pertanian ini sebetulnya sudah banyak menghasilkan teknologi. Tapi tadi tidak ada prioritas yang memadai dari Kementerian Pertanian. Contohnya anggaran. Anggaran di Badan Litbang Pertanian itu hanya 5% dari keseluruhan anggaran dari Kementerian Pertanian. Nah, ini sangat mengenaskan karena mestinya anggaran itu bisa 10% atau 20%. Kenapa demikian? Karena hasil-hasil teknologi yang dihasilkan sudah cukup banyak. Nah, tadi kan sampai dikasih royalti. Artinya para peneliti kita ini sudah menghasilkan teknologi yang bisa disosialisasikan ke masyarakat. Namun anggaran untuk sosialisasi di masyarakat itu selalu tidak ada. Jadi saya sangat sedih, miris gitu. Makanya saya di Komisi 4 selalu mendorong Pak Menteri Pertanian untuk mengalokasikan dananya lebih banyak ke Badan Litbang Pertanian. Kenapa demikian? Karena saya khawatirnya teknologi yang dihasilkan itu kalau tidak disosialisasikan, tadi Pak Menteri juga kan berkomentar, dalam 2-3 tahun akan tidak dimanfaatkan, kan mubazir. Nah, kita harusnya bangga nanti diperbaiki gitu kan sambil jalan. Nah, ini yang belum dilakukan oleh beberapa menteri. Jadi saya berharap mestinya ada political will yang kuat, yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi siapapun menterinya akan tetap menjalankan grand strategi tersebut. Nah, kalau sekarang kan tidak, ganti menteri ganti prioritas, ganti menteri ganti kebijakan. Di antaranya saya telah mendesain Bank Pertanian dan saya dapat grant dari pemerintah Prancis. Tapi ganti menteri ganti prioritas. Padahal itu melalui BLU, Badan Layanan Umum. Nah, jadi saya berharap ada grand strategi yang didukung oleh political will yang kuat. Artinya dari mulai presiden sampai ke bawah bahwa teknologi itu penting dan inovasi teknologi itu harus disosialisasikan ke masyarakat karena masyarakat memerlukan. Nah, saya baru merasakan setelah jadi anggota dewan bahwa masyarakat kita memerlukan tapi teknologi tidak kunjung datang. Kenapa demikian? Karena tidak ada dana untuk sosialisasi hasil-hasil penelitian. Akhirnya apa? Saya dulu yang menyekolahkan mereka-mereka, Mas. Jadi saya di sini namanya Agriculture Research Management, dapat dana dari pinjaman Bank Dunia dan grantnya dari pemerintah Prancis dan Eropa. Karena dulu kita sempat swasembada pangan. Nah, artinya itu suatu kebanggaan bagi kita bahwa FAO telah memberikan semacam bukan hadiah, semacam sertifikat lah kepada Indonesia. Jadi Indonesia pada tahun 86 setelah swasembada pangan mengirim 1 juta ton beras loh ke negara Afrika yang pada waktu itu memerlukan, dan saya kebetulan yang menerjemahkan Pak Harto dalam bahasa Prancis kepada negara-negara Afrika yang berbahasa Prancis, dan mereka mengutus presiden dan anak buahnya belajar menanam padi di Balikpapan Sukamadi. Nah, itu 86. Dan saya ingat betul semua museum pertanian di Eropa welcome-nya, selamat datangnya itu semua adalah hasil pertanian Indonesia, diantaranya menanam padi yang mundur, beras Cianjur. Nah, itu suatu kehormatan bagi kita. Tapi akhir-akhir ini kita impor
Padahal kita ini nomor 2 dalam keanekaragaman hayati setelah Brasil. Artinya selain beras masih banyak yang bisa kita makan. Jadi kita nggak akan kekurangan makan sebetulnya, karena ada sorghum, ada jagung, ada ubi-ubian, ada taluk. Alhamdulillah. Tapi tadi itu datanya dari Kementerian Pertanian. Tapi kalau dari BPS katanya impor. Nah, impor ini yang pecahan Ibu. Jadi ini harus ada data yang bersinergi. Kenapa demikian? Karena import beras itu suka diikuti oleh beras yang lain. Jadi alasannya beras untuk diabetes, tapi ditumpangi. Kenapa demikian? Karena negara lain kalau mau impor tuh mudah. Nah, makanya saya selalu mendorong sekarang Badan Karantina sudah mulai mensosialisasikan bagaimana mempermudah ekspor. Dan Pak Menterinya bagus, ada Merdeka Ekspor. Nah, artinya semua prosedur ekspor itu dipermudah. Nah, ini kan suatu terobosan baru. Nah, ini yang harus kita dorong terus supaya menterinya siapapun itu harus diteruskan kalau program-program